Cukup dengan berniat, ya. Kemudian kita mengingat dengan modal Rabbana atina fid dunya hasanah, ya subhanallah alhamdulillah, itu sudah bisa. Tapi karena memang tidak disyariatkan ada bacaan-bacaan khusus. Kalau ada buku panduan, buku bacaan doa-doa, ada Bu yang dikasih nanti. Nah, alhamdulillah itu sebenarnya hanya memandu kita. Ya. Jangan sampai nanti dikira itu kalau nggak baca itu ibadah umrohnya tidak sah. Saya berdiri Bu ya, boleh ya? Boleh Pak. Katanya kalau laki-laki itu harus bisa berdiri. Nah, jadi Bu sekalian, ada dua yang harus kita pegang kaidahnya. Pertama dalam ibadah itu pertama adalah ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Nah, ikhlas itu asektoris. Asektoris itu eksotis, artinya dia tidak kelihatan. Kalau bahasa kita itu abstrak. Maka yang tahu kita ini mau ibadah umroh niatnya motivasinya apa, itu adalah kita. Nah, ini kita ingat kembali karena di sini awal, tapi sesungguhnya itu adalah tujuan. Ya, paham ya? Ini kan awal, niat itu kan ditaruh di awal kan. Tapi sebenarnya itu adalah komitmen kita. Yang pertama apa tadi? Ikhlas itu apa? Gak usah tahu musik. Ikhlas memang kita berumroh ini karena bukan karena lihat orang, apa itu umroh? Itu kita umroh. Tidak enak loh, kita nggak umroh, orang sudah haji 2 kali 3 kali, kita nggak. Atau kita berniat umroh itu supaya mendapatkan popularitas, sehingga ketika sampai di sana kita dituliskan, alhamdulillah selesai umroh awal, ya kan? Boleh kalau, ya boleh aja. Tetapi bagaimana itu di dalam diri kita mengendalikan? Kalau niatnya supaya orang tahu saya lagi umroh lagi. Tapi kalau niat kita itu untuk memacu orang, ya supaya orang itu juga berlomba-lomba untuk beribadah, itu kalau saya bilang nggak boleh nanti kan terlalu ekstrim. Tapi yang tahu itu adalah, nah itu dikendalikan. Nah, misalnya kalau kita berbuat untuk dokumen kita, itu tidak. Tapi kalau niat kita itu tadi untuk memamerkan, maka itu menjadi sum'ah. Sum'ah itu supaya didengar orang, supaya dilihat orang. Saya ada umrah sekali. Nah, ini semua kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena kalau tahap pertama ini tidak beres, maka nanti itu selalu tidak beres. Apa yang kita lakukan itu menjadi siap. Ya, baik itu yang terkait dengan yang masalah tadi riya kita, karena masalah riya itu masuk kepada syirkil asghar, ya. Mana syirik kecil itu kata Nabi SAW seperti semut hitam di malam gelap gulita yang berjalan di batu hitam. Kelihatan tak? Mati lampu, ada semut hitam, kita nggak? Ya. Kemudian ya lantainya hitam. Kelihatan. Maka ya, saya yakin ini kita harus masuk kepada investasi kita masing-masing. Nah, ketika ini sudah ada, kita kendalikan lagi niat kita ada. Nah, itu aja. Nggak ada istilahnya pakai apa ya, itu bikin juga. Dan itu juga selalu menjadi sasaran godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan, sehingga kita bisa melenceng dari komitmen kita untuk melaksanakan ibadah umrah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata, sempurnakan, wajib kita untuk menyempurnakan
haji atau kita berumrah lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ya? Yang kedua, nah ini masuk, yaitu adalah bagaimana kita berilmu, mengilmui kita terhadap ibadah ini. Kalau ibadah umrah harus kita pelajari. Nah, ini barangkali kita hanya sekedar mengingatkan aja terhadap. Jadi yang pertama apa tadi? Nah, yang kedua, karena Rasulullah mengingatkan khudu anni manasikakum, ketika kita beribadah saja, terutama ibadah umrah atau haji, maka ikutilah apa yang. Kalau kita berumrah, kemana kita pergi Bu? Tempatnya di mana? Ke Mekah sana. Karena memang Nabi SAW mencontohkan, jangan coba-coba bikin mau umrah ke asrama haji situ walaupun ada Ka'bahnya di sana. Ikhlas Pak, saya tidak ikhlas Bang. Saya mau umrah, tapi saya mau umrahnya hanya di asrama haji Pondok Gede besar, sama seperti ini. Tidak sah. Ya. Nah itu ilmunya itu. Dan nggak berat artinya, wah kalau begini nanti bisa nggak sah enggak. Nah, kemudian ada nanti tata cara yang diatur, ada larangan-larangan, betul ya? Ya, ada larangan-larangan umroh. Ketika kita sudah memakai kain ihram, itu dilarang. Kenapa dilarang? Ya itu tadi karena memang mengikuti selesai. Ada perintah. Jadi bapak-bapak, ya nanti ketika sudah niat, maka saat itu kita pakai sebelum niat kita pakai kain. Nah kain ihram itu berapa lembar kalau laki-laki? 2. Dan tambah pakai apa kan? Iya kan? Kalau ada yang bertanya gimana? Pak, kenapa sih kok umrah itu kalau ketika kita sudah niat ihram lalu kita pakai kain ihram ya yang selendang itu di kepala, kenapa sih kok nggak ada pakai apa-apa lagi, cuma pakai itu aja? Jawabannya apa? Ya Bu, karena contoh dan perintah seperti itu. Gak usah dijawab yang lain, karena ini yang menandakan kita itu hikmah banyak. Ya, bahwa kita nanti ya itu sebagai ilustrasi ketika seseorang telah meninggal hanya seperti itu hanya hikmah, tapi contoh.